Halo semuanya, selamat datang kembali di bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah tulisan yang jujur aja bener-bener bikin kita mikir ulang. Ini adalah tulisan karya Rinto Susanto dari tahun 2013 yang dipublikasikan di Pena Motivasi. Judul aslinya sih simpel banget ya, cuma criticism alias kritik. Tapi wah, makna dibaliknya luar biasa dalam. Pembahasan kita kali ini bukan cuma soal gimana kita dengerin omongan orang lain, tapi lebih ke gimana kita melihat dan menilai diri kita sendiri. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, mari kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Coba deh dengerin kutipan yang lumayan tajam ini. Jika kita belum matang untuk dikritik, berarti kita terlalu muda untuk dipuji. Wah, coba resapi kata-kata itu sebentar. Kena banget kan? Ini semacam paradoks pembuka yang langsung menampar ego kita sejak awal. Maksud saya, seringkali dalam hidup ini kita tuh haus banget sama validasi atau pujian, bener nggak? Tapi tulisan dari Pena Motivasi ini seolah narik kita balik ke realita. Kalau kuping kita masih sering panas atau hati kita masih gampang baper pas denger kritik, ya berarti kita emang belum cukup tangguh. Intinya, kita belum pantas buat nerima tepuk tangan. Nah, hal ini membawa kita ke poin utama yang pertama, yaitu makna kematangan dan pujian. Kita bakal lihat gimana sumber materi ini benar-benar mendefinisikan ulang apa itu yang namanya kedewasaan. Di tulisan ini, kedewasaan itu nggak diukur dari seberapa tinggi pendidikan atau sehebat apa pencapaian kita loh, melainkan dari seberapa besar kapasitas kita dalam mengelola kritik. Terus, gimana persisnya kita bisa ngebangun kematangan kayak gitu? Penulis ngasih fondasi yang jelas banget. Langkah pertama, biarlah kerendahan hati yang selalu mengawali setiap karya kita. Jadi semuanya benar-benar harus dimulai dari titik nol ego. Kita wajib buang jauh-jauh arogansi sebelum mulai ngerjain apapun. Terus langkah kedua, biarlah segala hal yang kita lakuin itu jadi karya Tuhan yang merajai hidup kita. Di sini penulis ngajak kita buat sadar akan tujuan spiritual yang lebih tinggi. Pas karya yang kita bikin didasari sama kerendahan hati yang murni, dan kita ngakuin adanya campur tangan yang maha kuasa, wah, kita bakal punya pijakan yang super kokoh. Kita nggak bakal gampang goyah. Entah itu karena kritikan yang ngejatuhin atau pujian yang ngelambungin. Sekarang, yang bikin konsep berikutnya ini benar-benar menarik adalah kita masuk ke pembahasan soal nasihat sebagai kritik pedas. Siap-siap, karena ini bakal ngerubah cara pandang kita secara radikal. Selama ini, kita mungkin sering dikondisikan buat mikir kalau nasihat itu ya harusnya berupa kata-kata manis yang bikin hati tenang, kan? Tapi coba kita lihat definisi sebenarnya menurut tulisan ini. Nasihat yang baik adalah merupakan kritik yang pedas yang tidak menyenangkan untuk didengar, namun memotivasi hidup seseorang untuk berkembang dan maju. Ini benar-benar sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa. Penulis dengan tegas ngubah sudut pandang kita, bahwa nasihat terbaik itu seringkali justru bukan kalimat yang bikin nyaman. Sebaliknya, nasihat sejati itu adalah kebenaran yang sulit diterima, yang mungkin bikin perut mules atau ngerasa kesel di awal. Tapi ya, justru rasa nggak nyaman itulah yang jadi bahan bakar utama buat maksa kita keluar dari zona nyaman dan terus bertumbuh maju. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, siapkah Anda untuk dikritik hari ini? Saya pengen Anda yang lagi merhatiin materi ini buat bener-bener berhenti sejenak dan ngerenungin tantangan tajam ini. Bukan buat besok loh ya, bukan juga buat minggu depan pas Anda ngerasa lebih siap. Tapi hari ini, detik ini juga. Kalau misalnya hari ini ada orang, entah itu rekan kerja atau mungkin bos Anda, yang ngasih kritik pedas ke Anda, apakah hati Anda udah cukup rendah buat nerima itu bukan sebagai serangan, tapi sebagai pijakan buat maju? Oke, mari kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu mewarnai hidup dengan kerendahan hati. Di sini penulis pakai sebuah perumpamaan yang benar-benar indah, tapi tetap realistis. Penulis mengibaratkan kehidupan kita ini layaknya sebuah kanvas yang bakal selalu diisi oleh dua jenis kehadiran, yang baik dan yang buruk. Ini menarik karena penulis benar-benar memvalidasi pengalaman keseharian kita. Kita disarankan buat ngebiarin aja hidup kita ini diwarnai oleh orang-orang yang hadir, lengkap dengan semua hal baik maupun buruk yang mereka bawa. Ini semacam pengakuan yang jujur ya, bahwa nggak semua orang yang kita temui di hidup ini bakal ngedukung kita, dan itu wajar banget. Mereka semua, mau itu teman yang baik atau pengkritik yang pedas, pada akhirnya sama-sama ngasih warna tersendiri di kanvas pengalaman hidup kita. Nah, poin krusialnya itu ada di pilihan aktif yang dituntut penulis dari kita. Kutipannya bilang begini, tandailah warna yang menurutmu baik dan benar untuk mencerahkan hidupmu. Menurut saya, ini benar-benar menggambarin sebuah pilihan sadar yang harus kita ambil. Gini loh, kita kan emang nggak bisa ngontrol siapa aja yang masuk ke hidup kita, atau sepedas apa kritikan yang mereka lemparkan. Tapi kita punya kuasa dan kendali penuh buat menandai pelajaran mana atau warna mana yang bakal kita serap dan kita pakai buat mencerahkan jalan hidup kita ke depannya. Tentu aja,
Penulis paham banget kalau ngomongin ginian itu jauh lebih gampang daripada prakteknya. Makanya, yuk kita bedah formula praktis dari sumber materi kita ini. Pertama, kita harus ngakuin faktanya dulu. Hidup ini penuh banget sama masalah yang kompleks. Kedua, jalaninya itu emang nggak gampang, bakal banyak rintangan. Tapi, ada satu bumbu rahasia di sini. Cuma dengan punya kerendahan hati buat nerima segala kritik dan masukan dari orang lain, nah semuanya tuh bakal kelihatan lebih indah buat dijalanin. Kenapa bisa indah? Karena pas kita ngerendahin hati, kita otomatis berhenti ngelawan realita. Kita berhenti bersikap defensif dan mulai ngelihat setiap masalah dan kritik sebagai alat yang lagi ngasah karakter kita jadi lebih kuat. Mari kita beralih dan lihat gimana semua hal ini pada akhirnya bermuara ke satu tujuan akhir. Kita sampai di bagian terakhir kita, menjadi bijak di masa depan. Sebenarnya apa sih hadiah utama dari menelan semua kritik pedas itu? Apa hasil jangka panjang dari kerendahan hati yang terus-terusan kita latih tiap harinya? Nah, jawabannya itu terangkum dengan sangat sempurna dalam kutipan Amsal bab 19 ayat 20 yang dibagikan oleh penulis. Bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Disinilah persisnya letak destinasi spiritual dan praktis dari perjalanan panjang kita dalam menundukkan ego. Kebijaksanaan itu bukan sekedar bakat bawaan atau sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit gitu aja teman-teman. Kebijaksanaan yang bakal kita nikmati di masa depan itu murni adalah hasil akumulasi dan investasi dari setiap nasihat pedas, didikan yang bikin gak nyaman, dan teguran keras yang berani kita terima dengan lapang dada hari ini. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran yang cukup provokatif nih. Maukah Anda mengizinkan kritik pedas yang Anda terima hari ini menjadi kebijaksanaan Anda untuk hari esok? Tolong selalu ingat, tepuk tangan dan pujian itu emang rasanya manis dan bikin bangga saat ini juga. Tapi, kritik yang Anda kelola dengan kerendahan hatilah yang pada akhirnya bakal mengukir kualitas sejati dan ngebentuk siapa Anda di masa depan. Jadi, berhentilah lari dari kritik dan mulailah mendengarkan. Terima kasih banyak udah ikut belajar dan merenung bareng saya di bedah materi kali ini. Teruslah berlatih merendahkan hati dan sampai jumpa di pembahasan kita yang penuh wawasan berikutnya.